Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada tayangan video kali ini, Majelis Zikir Tawasau Mazikta akan menyajikan pengajaran tentang COVID-19 dan penyucian jiwa. Semoga pengajaran ini dapat memberikan pencerahan untuk Anda. Saudaraku, kehadiran penyakit virus corona COVID-19 yang melanda ke 203 negara dengan kasus kematian sebanyak 36.571 dari 754.948 kasus sebagaimana data terkini dari WHO 1 April 2020 benar-benar telah membuka mata umat manusia akan kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Berkehendak menurunkan teguran. Saudaraku, apa yang dapat dipahami dari terjadinya pandemi COVID-19 ini? Adakah yang dapat menemukan peristiwa yang demikian menakutkan ini sama sekali tidak terkait dengan teguran Allah bagi umat manusia, khususnya umat Islam? Bagi kaum kafir, pandemi COVID-19 dianggap tidak terkait atas kemurkaan Allah terhadap pelanggaran umat manusia di muka bumi ini. Tetapi bagi orang-orang beriman, sangat menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh dapat berbuat sebagaimana yang dikehendakinya untuk memberikan peringatan. Jiwa orang-orang beriman yang sebenar-benar beriman kepada Allah telah meyakini bahwa Allah sangat marah atas pelanggaran umat Islam terhadap janjinya dengan Allah yang telah diikat kuat ketika mereka mengatakan, kami dengar dan kami taati. Inilah janji Allah dengan mereka yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 7. Umat Islam yang telah melanggar perjanjian dengan Allah ini adalah orang-orang fasik. Mereka adalah orang-orang beriman yang telah diingatkan oleh Allah untuk berzikir, mengingat Allah di dalam hati, tetapi tetap juga tidak berzikir. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Adakah dengan sikap orang-orang beriman yang tidak mengikuti perintah Allah dibiarkan saja tanpa diturunkannya teguran kepada mereka? Inilah saatnya teguran Allah didatangkan kepada segenap umat manusia untuk mengingatkan orang-orang beriman yang masih angkuh terhadap perintah Allah. COVID-19 telah benar-benar menjadi bukti nyata bahwa Allah benar-benar marah kepada orang-orang beriman yang telah fasik. Di berbagai negara di dunia ini, banyak umat Islam yang akhirnya suka tidak suka terkena dampak COVID-19. Adakah yang dapat mengambil hikmah mengapa pandemi COVID-19 telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Pelajaran apakah yang dapat dipetik? Sekali lagi oleh orang-orang beriman dengan peristiwa yang sangat mencekam semua umat manusia ini. Saudaraku, mari kita perhatikan ayat Allah berikut ini. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fama alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadha mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasikin alladhina yanquduna 'ahda Allah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.
Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Baqarah 26-27. Dari ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa tidak semua orang dapat memahami takwil ayat ini jika belum diberi petunjuk oleh Allah. yakni ketika Allah berkata, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Dan Allah sangat tegas telah berkata, dan tidak ada yang bersesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Saudaraku, dengan izin Allah dan pertolongan darinya, saya berupaya memahami apa makna atau takwil kalimat-kalimat yang ada pada ayat tersebut sebagai berikut. Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta telah dapat berbuat menghadirkan binatang nyamuk, bahkan lebih rendah kecil dari nyamuk, virus, dan kuman, untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi orang-orang fasik, yaitu mereka yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Mereka kemudian tidak menjalankan perintah Allah sebagaimana janjinya kepada mereka, dan mereka lebih memilih membuat kerusakan di muka bumi. Sangat jelas saudaraku bahwa Allah sangat marah kepada orang-orang fasik. Mereka yang telah mengaku beriman tetapi tidak menjalankan perintah Allah sebagaimana janji Allah yang telah diikat dengan kuat kepada mereka. Apa yang sesungguhnya Allah kehendaki atas teguran tersebut? Jika kita perhatikan istilah corona sebagai virus, sungguh tidak terduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan pada sebuah ayat istilah yang sama. Silakan perhatikan ayat berikut ini. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat. Tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Sekali lagi silakan perhatikan perintah Allah yang artinya hendaklah kamu tetap, dengan kata qorna. Perintah tersebut ditujukan kepada ahlul bait Nabi SAW agar tetap berada di rumah, fi buyutikunna. Bersama dengan perintah tersebut, Allah juga melarang berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian Allah saat menghendaki kepada ahlul bait untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya. Dengan perintah dan larangan tersebut, Allah bermaksud menghilangkan dosa dan menyucikan ahlul bait sesuci-sucinya. Dengan pandemi COVID-19 ini, sepertinya Allah hendak mengingatkan sebagaimana telah dicontohkan oleh ahlul bait Nabi SAW, orang-orang beriman agar tidak bergaya hidup dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di era sekarang ini, new jahiliyah. Tetaplah berada di rumah seraya mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa bermohon ampunan dan taubat kepada Allah, serta melakukan pendidikan jiwa, tazkiyatun nafs. Melalui pandemi COVID-19 ini, Allah sangat menghendaki orang-orang beriman untuk memenuhi janjinya agar mendengarkan dan menaati apa yang diperbuat oleh hati dalam berzikir, bertasbih dan berlindung kepadanya dari siksa neraka di setiap kesempatan dan waktu, saat berdiri, duduk, dan berbaring, baik di pagi, siang, petang, maupun malam. Saudaraku, marilah kita berdoa kepada Allah untuk dilindungi dan dikembalikan dalam kondisi yang penuh kedamaian, ketentraman, dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai yang maha berkuasa atas segala sesuatu, pada dirimu bertahta kekuasaan yang sangat adil lagi bijaksana.
Engkau Tuhan sekaligus Raja yang menguasai umat manusia. Sesembahan manusia, tiada Tuhan kecuali Engkau. Telah sangat jelas pada diri kami selalu cenderung untuk berbuat jahat. Hanya dengan rahmat-Mu kami diangkat pada derajat yang dimuliakan. Akan tetapi, duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, betapa bodoh dan zalimnya kami. Setiap kesempatan yang telah Kau berikan, selalu saja menyombongkan diri, selalu saja merasa tak ada waktu untuk mengingat-Mu, selalu saja merasa seolah tak butuh akan pertolongan-Mu. Duhai Allah, kami mengakui telah banyak berbuat salah, melakukan pelanggaran dan dosa. Tak ada sedikit pun hati kami menundukkan-Mu. Kami telah benar-benar berada di jalan yang tersesat. Karena itulah, duhai yang Maha Baik lagi Maha Bijaksana, kami memohon kepada-Mu, ampunilah dosa-dosa kami. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Berilah kami kekuatan untuk istiqomah di jalan-Mu. Izinkan kami untuk selalu menyebut asma-Mu. Jangan biarkan kami, selain Engkau hadirkan seorang penasihat di dalam kalbu kami. Engkau ajarkan kami untuk selalu rindu kepada-Mu. Engkau luaskan hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Berilah kami kesempatan untuk tetap berada di dalam kebenaran. Berilah kami kesehatan jasmani dan rohani. Tetapkan pada diri kami qadar yang baik. Lindungi kami dari segala bentuk kejahatan makhluk yang menjerumuskan kami kepada kenistaan, yang mengajak kami untuk menjauhi-Mu, yang selalu menggoda untuk berbuat jahat, yang selalu hadir pada setiap ibadah kami kepada-Mu. Duhai Allah, lepaskan kami dari bahaya wabah makhluk-Mu yang mematikan. Singkirkan mereka dari keberadaan kami. Gantilah keadaan kami saat ini dengan rahmat-Mu. Sayangilah kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.